Oke, selamat siang teman-teman semuanya dan juga Bu Petra. Kami dari kelompok 12 akan berdiskusi mengenai salah satu tema yang diberikan, yaitu upaya gereja dan Anda sebagai mahasiswa dalam mencegah dampak negatif iptek. Dari saya dulu, mungkin menurut saya gereja adalah salah satu tempat untuk pendidikan orang muda. Dan upaya yang perlu dilakukan itu adalah membina moral dan juga etika orang muda Katolik. Seperti yang kita tahu bahwa banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan iptek, salah satunya yaitu adanya ujaran kebencian atau kritik yang menjatuhkan. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini gereja perlu membina moral dan juga etika orang muda dalam mengadakan seperti retret ataupun sarasehan atau webinar bagi orang muda Katolik. Lalu upaya saya sebagai mahasiswa itu adalah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan kemudian ilmu yang saya dapatkan saya terapkan dalam kehidupan bersosial media saya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Paulina Dharma. Tanggapan dari saya itu terlibatan dan dalam gereja. Jadi gereja tuh bisa membuat ruang diskusi gitu, dan membuat bisa membuka wawasan, memicu pemikiran kritis dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan iptek yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu dari Paulina. Kalau dari Saputra, Untuk dari gerejanya sendiri mungkin bisa dengan menciptakan sebuah aplikasi khusus untuk diskusi sama yang seperti yang dikatakan Paulina tadi. Cuman bedanya ini jadi aplikasi khusus untuk orang-orang Katolik untuk diskusi, untuk sebagai pemecah masalah jika ada dampak negatif dari iptek, misalnya ada berita hoax, kita di aplikasi itu bisa memberikan solusi gitu. Ini berita hoax atau asli. Kalau dari mahasiswa, ya kita sebagai mahasiswa kita mungkin bisa mengecek itu kalau dari segi berita hoax dan sebagainya ya. Itu kita tuh bisa mengecek faktanya, atau mungkin bisa mengecek fotonya. Biasanya kan kalau berita itu kan ada fotonya lah, itu kita bisa mengecek fotonya asli atau palsu dengan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, tentu kita pasti tahu lah sebagai mahasiswa apa isi aplikasinya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Putra. Untuk selanjutnya dari Lisna. Kalau dari pendapat teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwasannya iptek dalam pandangan iman Kristen itu adalah terdapat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwasannya baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu terdapat pada Amsal 1 ayat 5. Nah, di sini maksudnya itu adalah iman Kristen dapat memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan iptek yang ada. Dalam iman Kristen yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan, dan hikmat dari Tuhan menjadi pegangan bagi kita supaya kita tidak jatuh dalam percobaan karena iptek. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang memiliki iman Kristiani harus menerima kemajuan iptek. Menerima dalam hal ini harus selaras dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Lisna dan juga teman-teman sekalian atas partisipasi dan juga diskusinya pada siang hari ini. Terima kasih.